Horas, Horas, Horas. Baligi Academy datang dari tepian dan Toba yang indah ke hadapan Anda. Oke, kita melihat ya, banyaknya rekayasa-rekayasa ya, kejadian-kejadian yang membuat kita sangat sedih terhadap kualitas kepolisian Indonesia. Ada penembakan, rekayasa kasus Jessica Wongso, kasus Ferdi Sambo ya, sekarang juga Gama di Semarang ya, yang dinarasikan sebagai apa itu tawuran, padahal tidak, oleh Kombes Irwan Anwar itu kok, Kapolrestabes Semarang itu ya. Rekayasa dan rekayasa, belum lagi kasus Kanjuruhan ya, kepolisian polisi itu menembak 11 kali gas air mata padahal sudah dilarang oleh FIFA ya. Begitu juga dengan kasus KM50 ya, CCTV-nya diakui tidak bisa mengirim gambar ke Bekasi server dan diterima saja bulat-bulat ya, dan polisi memerintahkan untuk menghapus data HP di masyarakat sekitar dan CCTV juga. Aduh, luar biasa ya kasus-kasus rekayasa ini. Dan mereka ya, Jenderal Listio Sigit Prabowo ini ya, meskipun lewat indeks Mundi kita tahu bahwa mereka adalah kepolisian terkotor, terburuk, terkorup se-Asia Tenggara ya, tetapi disetujui juga anggaran itu naik oleh Komisi 3. Harusnya kan kalau di swasta itu ya naik kalau kau berprestasi. Ini enggak, prestasinya buruk malah minta naik anggaran menjadi tahun 2025 menjadi 126 triliun keringat rakyat itu. Oke, detailnya bagaimana ya, kita baca dulu. Source Tempo 17 Agustus 2024. Pagu anggaran 2025 Polri naik jadi 126 triliun. Buat apa saja? Pagu anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN 2025 sebesar 126 triliun rupiah. Waduh, besar sekali ya. Terus? Hal ini naik dari anggaran tahun 2024 sebesar 99,26 T. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 7,34% dibanding alokasi anggaran Polri tahun 2024, kata Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran Polri, Irjen Pol Wahyu Hadiningrat dalam konferensi pers RAPBN 2025 di Jakarta, Jumat 16 Agustus 2024. Ada 5 program yang harus dijalankan Polri dari anggaran itu, kata Wahyu, yakni program profesionalisme SDM Polri. Terus. Kedua, program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Terus. Program modernisasi alat material khusus Alamatsus. Program modernisasi alat material khusus Alamatsus dan sarana prasarana Polri. Program Harmoni Kamtipnas dan Pembangunan Masyarakat Harkamtipnas, dan program dukungan manajemen. Seluruh anggaran tersebut akan kami optimalkan untuk mengawal seluruh program pemerintah dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, katanya. Omong kosong ya. Profesionalisme SDM Polri ya, kita laporkan saja siapa itu Krisnamurti ya, Muhammad Nur Al-Azhar, polisi penipu yang merekayasa kasus Jessica Kumala Wongso beserta Tito Karnavian sebagai Kapolda Metro Jaya 2016 saja tidak ditanggapi lewat Dumas Presisi Sampah itu ya. Nggak ada, 6 kali saya laporkan hasilnya sampah ya. Inilah profesionalisme. Sebenarnya alatnya sudah lengkap, yang perlu di-upgrade adalah mentalnya gitu loh. Seperti mental Muhammad Nur Al-Azhar, mereka sudah pakai software Celebrat UVET, tools itu, terus segala macam itu, alat-alat yang mahal, software mahal, tapi ya dipakai justru untuk merekayasa kasus ya, untuk merekayasa Jessica. Dan kita laporkan pun ke Dumas Presisi besutan dari Listio Sigit Prabowo ini tahun 2021, tidak ada tanggapan ya, hanya dikatakan tidak berkadar pengawasan ya. Harusnya kan untuk meningkatkan profesionalisme SDM nggak perlu anggaran Listio Sigit Prabowo naik anggaran, tinggal responsif saja ke atas laporan masyarakat beserta bukti-bukti, apalagi bukti ilmiah
Ya, harusnya langsung pecat, pidanakan. Begitu caranya, profesional, bukan lewat duit. Ya, enak sekali Komisi 3 ini langsung mengizinkan naik anggaran, padahal indeks Mundi mengatakan terburuk, terkorup se-Asia Tenggara kan. Uang rakyat itu dengan tambahan itu belum tentu ada pajak tambahan. Jangan-jangan itu dari utang juga ya. Parah sekali. Oke, lanjut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan belanja negara tahun depan direncanakan sebesar 3.613,1 triliun rupiah. Hal ini ia sampaikan dalam rapat paripurna bersama DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat 16 Agustus 2024. Kepala negara merinci nominal tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 2.693,2 triliun rupiah dan transfer ke daerah sebesar 919,9 triliun rupiah. Kan bayangkan anggarannya APBN 3.600 ya. Untuk Satpam aja ya, kepolisian ya, untuk menjaga Kamtipmas aja sudah 126 triliun ya. Ini pun 3.600 triliun ini jangan-jangan saya dengar-dengar 800 triliun pun hutang. Ya. Jadi entah berapa ratus triliun. Jadi ini kan 3.600 berikut dengan yang akan dihutang gitu ya. Rakyat dibebani juga utang, makanya PPN mau dinaikkan 12% ya. Jadi untuk apalah dinaikkan anggaran kepolisian ini? Justru harusnya dikurangi ya. Kalau kita mengacu ke negara-negara maju, harusnya bisa di level dibedakan kepolisian daerah dengan kepolisian pusat ya, seperti federal police dengan yang di state-nya gitu loh. Jadi misalnya Polda itu ya dibiayai oleh APBD setempat gitu loh, terpisah dengan Bareskrim supaya tidak bisa mengatur ini gitu loh. Kalau kasus-kasus khusus saja, misalnya penculikan yang melibatkan anak dan lain-lain, baru federalnya turun tangan ya. Jadi anggaran Polda ini ya sebatasnya berapa orang yang perlu dipekerjakan ya. Ini kan sudah sangat melimpah ruah ini anggaran ini ya. Dinaikkan lagi, padahal rakyat sedang susah sekarang, anggaran semua naik ya. Anggaran Polri ini ya, terutama ya, yang dirasakan rakyat apa pelayanannya? Rekayasa demi rekayasa dan tidak ada punishment. Dan keenam, polisi kotor yang terlibat dalam rekayasa kasus Verdi Sambo malah jadi promosi jabatan, cuma didemosi, dicopot, didemosi, ada yang di penjara 1 tahun, jadi polisi lagi, dan naik pangkat lagi. Inilah bagaimana anggaranmu naik ya untuk meningkatkan profesionalisme, padahal polisi-polisi kotor kau naikkan lagi jabatan itu. Listio Sigit Prabowo ya, ada Cuk Putranto, Andi Jusen, Budi mantan Kapolres Jaksel malah naik jabatan. Dia malah jadi brigjen dia kalau nggak salah itu dari Kombes. Itulah bayangkan profesional apa? Layakkah ya? Harusnya kan Komisi 3 itu menuntut Kapolri itu ya dinilai orang lain ya dari luar negeri, naik dulu levelnya dengan pelayanan yang baik, tidak ada rekayasa kasus, tidak ada narasi-narasi menyesatkan ya. Terus benar-benar melayani rakyat ya, tidak ada lagi calo-calo SIM, calo-calo STNK, tidak ada lagi pemalakan di jalan. Terus dibuat indeks, mungkin indeks Mundi terbaik se-Asia Tenggara, baru kita naikkan itu anggaranmu. Kalau ini terkorup malah kau naikkan anggaran yang makin korup lah Komisi 3 ya. Padahal kaliannya yang sebagai wakil rakyat untuk mengawasi kinerja kepolisian, tapi kalian nggak melakukannya dengan baik ya. Minta naik anggaran izinkan, minta naik anggaran izinkan, seolah-olah uang kalian itu. Inilah 3.613 triliun ya. APBN, rencana APBN tahun 2025 ini ya, tahun depan. Jangan-jangan itu saya baca ratusan triliun, 800 triliun hutang. Terus gimana balikkan uang itu, utang itu? Apakah kita menjadi negara gagal nanti tinggal hutang? Apa kurang tinggal hutang? Kurang lagi tinggal hutang. Kalau di rumah tangga kayak gitu ya udah bangkrut itu rumah tangga itu. Terlilit utang terus. Ya. Harusnya kan sesuaikan itu budget itu, jangan ngutang-ngutang. Ya, nanti kan kita jadi provinsi
provinsinya negara Cina nanti kalau kebanyakan hutang dari Cina kan. Ya jelas lah itu. Bisa jadi hutangnya dari Singapura tapi uangnya dari Cina. Jadi kita proksi ya. Provinsi proksi dari Cina nanti. Kebanyakan hutang dari Cina. Aduh, luar biasa bah. Oke, lanjut. Ada lagi? Masih berita senada dari merdeka.com dengan tajuk Polri dapat anggaran 126T di 2025 digunakan untuk peningkatan profesionalisme SDM. Kawal program pemerintah. Tentunya, seluruh anggaran tersebut akan kami optimalkan untuk mengawal seluruh program pemerintah dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, ujar Wahyu. Wahyu menuturkan bahwa 5 program tersebut dijalankan untuk memenuhi 6 sasaran prioritas, termasuk pelaksanaan Harkamtipnas secara proaktif, pengembangan kualitas pelayanan publik Polri yang inovatif dan berbasis digital, penegakan hukum secara adil, transparan, legal, humanis, dan setara, dan pembangunan kapasitas SDM yang cerdas, berintegritas, dan profesional. Pret. Ya, inovatif, berbasis digital, kualitas layanan. Itu yang ada aja. Dumas presisimu itu Listio Sigit Prabowo 6 kali saya ajukan itu 37 bukti ilmiah rekayasa barbar brutal biadab dilakukan oleh Tito Karnavian dan Krishnamurti Muhammad Nual Azhar, anggota kepolisian itu Kombes Muhammad Nual Azhar. Nggak ada itu jawabannya cuma apa? Tidak berkader pengawasan. Layanan apalah itu? Inovatif, pret. Ya, apalagi berintegritas dan profesional. Bulu daunai, ya, cerdas, berintegritas dan profesional. Berintegritas dan profesional kok malah mengotak-atik barang bukti digital. Ya, membuat video tajam menjadi kabur dengan software gratisan. Ya. Freemik dan Iretshop. Itulah Muhammad Nual Azhar Kombes. Bayangkanlah itu. Listio Sigit Prabowo. Kau naikkan lagi jabatannya dia. Ini kan cuma jualan kecap ini ya kan. SDM yang cerdas, berintegritas dan profesional. Bayangkan bintang 2 itu si Krishnamurti itu pelaku otak rekayasa video CCTV, barang bukti digital. Tidak kau apa-apakan itu. Ya. Malah naik pangkat kau buat jadi kepala divisi hubungan internasional. Ya. Bahkan yang kasus Sambo 6 orang itu polisi malah naik pangkat. Aduh, begitu publik lupa naikkan pangkat. Bulu nagudangan hatam Listio. Oke, lanjut. Ini kita bandingkan dengan di Kementerian Pertahanan ya. Dari Detik News Selasa 3 September 2024. Ini dengan tajuk Wamenhan, Herindra, Kemhan, dan TNI dapat pagu anggaran 2025 165T. Wakil Menteri Pertahanan Wamenhan M. Herindra mengatakan pihaknya bersama TNI mendapatkan pagu anggaran sebesar 165,1 triliun rupiah untuk tahun 2025. Menurutnya, hal ini sesuai dengan surat bersama Kementerian Keuangan dan Kepala Bappenas. Selanjutnya, berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas tanggal 19 Juli 2024, Kemenhan dan TNI mendapat pagu anggaran tahun 2025 sebesar 165,16 triliun rupiah, kata Herindra dalam rapat kerja Komisi 1 DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 3 September 2024. Ya, menurut saya ini terlalu sedikit sekali ya. Kalau dibandingkan polisi yang istilahnya melayani kita dengan buruk ya. Merekayasa kasus. Itu dapat 126 triliun. Sementara ini TNI punya 3 matra. Laut, udara, dan darat. Ya, bayangkanlah laut. Beli kapal selam aja berapa triliun. Merawatnya pun mahal. Ya, beli pesawat tempur pun mahal. Tapi cuma dikasih 165,16 triliun. Padahal mereka latihan perang. Ya, polisi nggak pernah latihan perang. Malah merekayasa kasus. Ya, dikasih 126. Itu kan terlalu banyak itu anggaran polisi itu. Di mana logikanya DPR ini ya? Harusnya kalau 126 polisi, harusnya ya 3 kali lipat minimum anggaran TNI itu karena ada 3 matra. Apalagi alat beratnya mahal-mahal, tanknya atau senjata laras panjangnya. Polisi untuk apa banyak-banyak?
AK-47 cuma untuk menjaga Sudirman kemarin pada saat menjenguk ibunya yang meninggal, pakai petentengan AK-47 kayak gitu atau M16 laras panjang begitu. Ya. Untuk apa kayak gitu? Memangnya senjatanya Sudirman pun apa kan gitu kan? Inilah show off sekali. Ini kan terlalu sedikit ini, 165 triliun kok untuk 3 matra, padahal beli pesawat tempur pun berapa? Ya, beli kapal tempur berapa, kapal laut. Ya. Ini bayangkanlah polisi 126 triliun, janganlah kalian berpihak sama polisi. Gitu loh. Harus adil, harusnya polisi diturunkan. Kalau mereka TNI 165 triliun ya sepertiganya aja polisi menjadi 50 atau 60 triliun, itu logikanya. Gitu loh. Ini kan kelihatan sekali berpihak ya. Untuk apa itu 126 triliun? SDM yang cerdas, berintegritas, profesional, penipu kok, prekayasa kok. Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Noel Azhar kita laporkan pun nggak ada hasilnya. Ya, cuma dibalas tidak berkadar pengawasan. Ya, Dumas presisimu itu Listio makan anggaran uang keringat rakyat itu, isinya sampah itu. Tidak berkadar pengawasan jawabanmu terhadap 37 bukti ilmiah yang saya ajukan. Ya, bagaimana lah profesional kayak gitu? Pelaku rekayasanya Muhammad Noel Azhar, Kepala Laboratorium Komputer Forensik Bareskrim Polri. Bagaimana profesional? Harusnya kau gulung itu Tito Karnavian, Krisnamurti, dan Muhammad Noel Azhar. Baru kau minta anggaran kau. Kebanyakan anggaran kalian ini untuk merekayasa kasus. Ya, belum lagi Kapolres Tabes Semarang itu, Irwan Anwar, menipu publik, menarasikan, menyesatkan publik. Katanya pelaku tawuran Gama, ternyata cuma pemepetan, urusan pepet memepet di jalan, langsung ditembak Gama itu dengan cara seperti memburu rusa di hutan oleh Aibdaru Robik Jenuddin itu. Bayangkanlah itu, terus direkayasa lagi narasinya. Hati-hati Irwan Anwar ya, saya lihat video CCTV udah kabur itu. Itu udah produk rekayasa, dugaan saya kuat itu. Ini lagi Irwan Anwar ini ya, perantara sogok 800 juta dari ex-Mentan ya Syahrul Yassin Limpo kepada ex-KPK, Ketua KPK Firly Bahuri. Gak kau tangkap juga Listio Sigit Prabowo, mana profesionalnya ya. Menipu juga di LHKPN itu Irwan Anwar, mengaku tak punya rumah, tak punya tanah, tak punya mobil, tak punya motor. Hartanya cuma 152 juta. Tapi ternyata rumahnya 2 lantai. 1 lantai kos-kosan, lantai 2 dibuat tempat tinggal di area sangat strategis, di belakang kantor wali kota Jakarta Selatan. Iya bak, Olan minta hemeng aja lah kalian. Yang paling bodoh Komisi 3 itu ya, harusnya perform ya, evaluasi berdasarkan masyarakat. Kalian survei dulu Komisi 3 ya, jangan yang mensurvei ini kepolisian atau media yang terafiliasi bisa disogok. Harusnya kalian sendiri turun tangan melakukan survei, dan survei orang luar gitu loh. Kalau itu bagus baru kalian naikkan anggaran. Ini malah terkorupsi Asia Tenggara ya, tahun 2023 indeks Mundi malah kalian naikkan anggaran ya. Ini kan akhirnya APBN cuma utang dan hutang terus ya. Kapanlah hutang ini berhenti? Jangan sampai jadi kita provinsi proksi dari negara Cina ya, karena utangnya banyak dari Cina. Ya bak. Oke, sekian dulu pemirsa dari kami Baligi Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas.